Oke beb, ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum billah. Aja mama. I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas, mengupas dan mengulas berkaitan dengan acara di PBNU, tepatnya tanggal 18 Februari 2025 hari Selasa pukul 18.30 sampai 21.30. Acara tersebut adalah ngaji dan temu pegiat dakwah digital Nahdlatul Ulama. Dalam acara tersut hadir sebagai narasumber yakni Profesor Kiai Haji Rhoma Irama, di mana beliau diminta untuk menjelaskan, untuk memberikan pelajaran bagaimana dakwah yang bisa kemudian seni dijadikan sebagai alat dakwah. Jadi berdakwah dengan menggunakan seni sebagai alat dakwah. Pada kesempatan itu pun hadir salah seorang habaib, yakni yang bernama Habib Muhammad Syahab. Habib Muhammad Syahab inilah yang sesungguhnya beliau ini sudah cukup dekat dengan Bapak Haji Rhoma Irama. Ada hal yang menarik. Sebelum Bapak Haji Rhoma Irama memberikan pengajaran, pelajaran, memberikan motivasi, penjelasan tentang dakwah melalui media seni, atau dalam hal ini Bapak Haji Rhoma ini kan sebagai Raja Dangdut, maka beliau memberikan kiat-kiatnya bagaimana menjadikan dangdut ini sebagai media dalam berdakwah. Sebelum memaparkan tentang hal tersebut, maka ada hal yang menarik yang beliau ucapkan terlebih dahulu, yakni bahwa di muqaddimahnya beliau mengatakan bahwa Indonesia bahkan dunia tahu tentang polemik nasab yang dibahas pada podcast Bisikan Rhoma Irama. Jadi simpelnya di dalam podcastnya Bapak Haji Rhoma Irama ini sering mengungkapkan, sering membahas tentang polemik nasab. Bahkan sampai beberapa narasumber dihadirkan untuk mencari kejelasan tentang masalah nasab itu. Nah, beliau menyampaikan bahwa di dalam mengemas daripada pembahasan nasab tersebut, maka penekanannya, kata beliau, itu adalah tanpa ada kepentingan dan tanpa ada kebencian. Jadi pondasi dasarnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berwasiat di dalam menetapi kebenaran dan saling berwasiat dalam menetapi kesabaran. Ini dasar yang membuat kemudian Bapak Haji Rhoma Irama membahas daripada masalah nasab habaib pada dasarnya. Kemudian beliau menjelaskan juga bahwa setiap akhir atau ending acara podcast tersebut beliau selalu mengungkapkan bahwa semua pihak itu harus sama-sama bermuhasabah, melakukan introspeksi diri.
yang kemudian kata beliau setelah itu baru bersatu kembali menjalin dan merajut ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, yakni agama Islam, dan janganlah berpecah belah. Nah, golnya adalah yakni terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan pada cuplikan video berikut ini. Nyata ini teman lama Habib. Saya antum undang nonton film Sajadah Ka'bah. Nah, Sajadah Ka'bah sama Haji Nuri. Masya Allah. Duduk bareng gitu. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebelum saya cerita tentang seni, ini se-Indonesia, sedunia tahu apa yang selama ini saya utarakan di podcast Rhoma Irama, yaitu terutama tentang polemik nasab. Ya. Dan yang selalu saya tekankan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Itu selalu saya tekankan. Illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru saya cerita bla 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 bla. Nah, kemudian selanjutnya pada endingnya selalu saya katakan bahwa goal dari semua ini adalah semua pihak harus muhasabah. Selanjutnya kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi goalnya ukhuwah Islamiyah. Demikian tadi bagaimana Bapak Haji Rhoma Irama mengemukakan, menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan podcast yang membahas tentang polemik nasab habaib. Dengan penuh derai air mata, beliau menunjukkan kesucian, kebersihan hatinya terhadap apa yang diucapkan oleh beliau. Kemudian beliau melanjutkan bahwa di dalam podcastnya itu bahkan Bapak Haji Rhoma Irama mengaku sering menangis. Kenapa menangis? Karena beliau melihat realita bagaimana kok bisa terjadi hal-hal yang seperti ini, padahal sebagaimana diketahui banyak para habaib itu merupakan sahabat daripada Bapak Haji Rhoma Irama. Jadi tentunya lah tidak mudah dengan membahas polemik nasab para habaib ini, tentu akan membuat hubungan yang harmonis menjadi kemudian tidak harmonis. Bahkan yang tadinya mungkin menjadi sahabat sekarang berupaya atau menjauhkan diri dari kebersamaannya. Nah, ini resiko yang diambil oleh Bapak Haji Rhoma Irama, yang sebelumnya beliau sangat dekat dengan Habib Rizik, dengan Habib-Habib yang lainnya. Maka ketika beliau membahas masalah nasab, tentunya akan mendapatkan dampak yang tidak menyenangkan kepada beliau. Ada muncul ketidaksukaan, ketidaksenangan dari para habaib. Nah, ini yang membuat beliau sesungguhnya menangis dalam hatinya, karena ada hal-hal yang sesungguhnya sangat erat kaitannya secara kedekatan emosional dengan para habaib itu sendiri. Tetapi hebatnya beliau, sekalipun itu adalah sahabatnya, kalau memang salah maka harus dikatakan salah. Katakanlah benar, yang benar itulah benar, walaupun terkadang ketika kita mengatakannya itu akan membuat kita disakiti. Qulil haqqu walau kana muran, katakan yang hak itu adalah hak walaupun menyakitkan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bapak Haji Rhoma Irama dengan kalimat yang indah adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Niatnya adalah saling berwasiat. Tetapi memang dalam fakta realita memang tidak mudah seseorang menerima nasihat dari orang lain, apalagi ketika merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar.
karena sudah mendapatkannya dari zaman nenek moyang terdahulu. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan di tengah-tengah umat. Sepertinya Bapak Haji Roma Irama dengan para habaib itu ada permusuhan. Tetapi dalam pandangan saya pribadi, tentu kalaulah seandainya disikapi dengan bijak, maka semuanya akan terasa indah. Maka mudah-mudahan bahwa Bapak Haji Roma Irama duduk bersama dengan Habib Muhammad Syahab ini menjadi sababiyah kemudian terjalin kembali ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi di antara khususnya Bapak Haji Roma dengan para habaib. Mari kita simak video cuplikan tentang bagaimana Bapak Haji Roma Irama menggambarkan kesedihannya karena harus ternyata berhadapan dengan realita dan juga harus mengatakan sesuatu yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Kedua hal inilah yang kemudian sesungguhnya terasa berat di hati beliau, tetapi demi menegakkan kebenaran maka beliau harus mengatakan bahwa itu adalah salah. Mari kita dengar cuplikan dari pernyataan Bapak Haji Roma dalam video berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Memang kadang-kadang ya, saya seringkali di podcast itu antum mungkin lihat. Siap nonton, nggak pernah Nangis-nangis, saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ada satu realitas yang luar biasa, ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Ya, beliau waktu idaman saya datang pertama kali pembukaan pakai jaket gitu. Pakai itu beliau apa? Hadroh beliau. Ya, Masya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila Oke, Beb, ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum billah. Haji Mama, I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Demikian tadi video berkaitan dengan pernyataan Bapak Haji Roma Irama tentang apa yang beliau lakukan selama ini berkaitan dengan pembahasan nasab para habaib. Dengan penuh derai air mata beliau menceritakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan bahwa tidak ada kebencian, tidak ada kepentingan. Yang dia lakukan murni adalah sebagai saling menasehati. Nah, mudah-mudahan pertemuan itu menjadi langkah awal yang indah dan baik, bahwa akan kembali terjalin, terajut ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim di negeri yang kita cintai ini. Tentunya tetap kita harus saling menasehati. Kalau ada hal-hal yang memang salah, maka harus berani kita menasehati agar kemudian kesalahan itu tidak berlarut-larut. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.